Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puji Edowis dari kelas 12A1. Di sini saya akan menyampaikan apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda tapi saling berkaitan. Pertumbuhan lebih mengarah pada perubahan fisik yang bisa diukur, contohnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan jumlah gigi. Sedangkan perkembangan lebih kepada kematangan fungsi tubuh dan kemampuan anak, seperti kemampuan motorik, berbicara, berinteraksi, serta memahami lingkungan sekitar. Jadi, meskipun dua anak memiliki ukuran tubuh yang hampir sama, perkembangan mereka bisa berbeda tergantung pada situasi, lingkungan, dan faktor genetik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Delia Safarila dari kelas 12A1. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana ciri-ciri perkembangan anak usia 1-3 tahun. Pada usia 1-3 tahun, anak berada dalam fase perkembangan yang sangat cepat. Dimulai dari sisi fisiknya, berat badan dan tinggi badan bertambah secara signifikan, dan gigi susu mulai tumbuh. Secara motorik, anak mulai belajar berjalan, lalu berlari hingga melompat. Kemudian ada juga motorik halus. Misalnya, anak bisa memegang benda kecil, mencoret-coret kertas, atau mencoba menyusun balok. Dari sisi bahasa, anak mulai mengucapkan kata-kata sederhana. Contohnya, bisa mengucapkan kata mama, papa, dan lain sebagainya. Kemudian meningkat menjadi kalimat pendek. Sementara secara sosial dan emosional, mereka mulai menunjukkan rasa empati, ingin bermain dengan teman sebaya, tapi juga sering muncul tantrum karena emosi mereka belum stabil. Halo. Saya Intan Sukmaulah dari kelas 12A1 akan mempresentasikan hasil observasi. Dalam observasi yang kami lakukan pada anak bernama Salsabila usia 16 bulan, hasilnya menunjukkan bahwa beberapa aspek pertumbuhan fisiknya masih di bawah standar. Berat badan anak tercatat 8,1 kg, sedangkan standar untuk usia tersebut adalah 9-10 kg. Tingginya 70 cm, berada di batas bawah standar dan lingkar kepalanya 46 cm, sedikit di bawah angka normal yaitu 47 cm. Namun untuk gigi susu, anak ini sudah sesuai dengan standar, yaitu memiliki 6 gigi. Dari data ini, terlihat bahwa pertumbuhan fisiknya perlu diperhatikan, khususnya dalam hal gizi. Halo, saya M. Padli. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang hasil observasi. Walaupun hasil pertumbuhan fisik anak masih di bawah standar, perkembangan lainnya justru sangat baik. Dari segi motorik kasar, anak sudah bisa berjalan sejak usia 12 bulan. Bahkan, sudah mampu berlari dan melompat. Motorik halusnya juga berkembang. Terbukti, anak bisa memegang benda kecil, mencoret-coret kertas, bahkan membuka tutup botol dengan bantuan. Dari sisi bahasa, kata pertama diucapkan pada usia 11 bulan, dan saat ini sudah bisa menyebut kata-kata sederhana meskipun belum jelas sepenuhnya. Sementara, dari sisi sosial dan emosional, anak sudah mau bermain dengan teman sebaya, kadang tantrum, tapi hal ini masih wajar sesuai usianya. Jadi, secara umum, perkembangan anak ini sangat baik. Halo, assalamualaikum semua. Perkenalkan, saya Melati yang akan menjelaskan perbedaan anak yang kami observasi dengan anak-anak lain di sekitarnya atau dunia nyata. Kalau kita bandingkan dengan kondisi anak-anak lain di dunia nyata, hasil observasi kami sebenarnya cukup umum. Banyak anak di usia 1-3 tahun yang berat badannya masih di bawah standar, terutama jika pola makan atau gizinya belum maksimal. Namun, perkembangan motorik, bahasa, dan sosial biasanya tetap berkembang baik karena anak mendapatkan stimulasi dari keluarga.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aspek fisik bisa berbeda-beda, perkembangan keterampilan anak sangat bergantung pada interaksi dan perhatian dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Dari penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan fisik anak Salsabila memang masih di bawah standar, terutama berat badan dan lingkar kepala. Namun, perkembangan motorik, bahasa, sosial, dan emosionalnya berkembang sesuai, bahkan ada yang lebih cepat dibanding standar. Dengan kata lain, anak ini secara keseluruhan tumbuh baik, hanya saja perlu perhatian lebih pada asupan gizi. Selain itu, stimulasi dari orang tua tetap harus diberikan, terutama dalam perkembangan bahasa, dan pemantauan rutin oleh tenaga kesehatan sangat dianjurkan.